Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumi adin. A'udzu billahi min asyatina arrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalikum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Hadirin sekalian, insyaallah yang selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami atau saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat yang bersama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita saat ini, di mana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita banyak sekali yang meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja, di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut atau mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati lalu Dia menghidupkan kamu.
Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Hadirin sidang rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik atau yang sebaik-baiknya? Satu di antara indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Yang berarti itu yang dimaksudkan adalah istiqomah. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, praktikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani
wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwa as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisyairi al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah singkat ini yang sudah 10 menit. Sekiranya begitu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan pembacaan hadisnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.